Oke, halo semua. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai soal-soal SJT dalam rangka persiapan P3K Guru BPG Prajabatan. Bisa dilihat di sini ada 90 halaman, ada 90 soal yang di masing-masing itu satu halaman satu soal. Gitu ya, langsung kita kerjakan aja. Kalau nggak salah ini sudah saya kerjakan, sudah saya bold jawabannya dengan warna kuning, sudah saya highlight, tapi nggak apa-apa sambil belajar lagi. Oke, soal yang pertama, indikator soal konsep disiplin ilmu yang relevan. Selama pembelajaran tematik terpadu, Anda diminta untuk mengintegrasikan konsep matematika dengan pelajaran sejarah. Anda ingin mengajarkan tentang evolusi sistem numerasi dan dampaknya terhadap peradaban. Bagaimana Anda akan merancang kegiatan pembelajaran ini untuk memastikan siswa memahami hubungan antar disiplin ilmu tersebut? Opsi A, membuat timeline interaktif yang menggambarkan evolusi sistem numerasi seiring dengan peristiwa sejarah penting. Yang B, mengorganisir permainan kuis yang meminta siswa menjawab pertanyaan tentang tanggal-tanggal penting dalam sejarah matematika dan peradaban. C, meminta siswa untuk meneliti dan mempresentasikan tentang sistem numerasi yang digunakan dalam berbagai peradaban di kelas. Mengadakan debat kelas tentang pengaruh sistem numerasi pada perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, menggunakan studi kasus tentang bagaimana peradaban kuno menggunakan matematika dalam arsitektur dan ekonomi mereka. Jawaban yang benar adalah yang E. Di opsi yang E yang di kunci jawaban yang E poinnya yang paling banyak. Kenapa yang E? Karena di situ pertanyaannya tadi adalah diminta untuk mengintegrasikan konsep matematika dengan pelajaran sejarah. Seperti itu ya. Pelajaran sejarahnya tentang apa? Pelajarannya tentang apa? Evolusi sistem numerasi dan dampaknya bagi peradaban. Dan yang paling tepat itu adalah menggunakan studi kasus tentang peradaban kuno menggunakan matematika dalam perkembangan peradaban gitu di arsitektur dan ekonomi. Jadi ketika ada studi kasus ya sudah itu jawabannya gitu. Lanjut nomor 2. Anda adalah guru fisika yang ingin menggunakan simulasi komputer untuk mengajarkan konsep fisika kuantum. Simulasi ini diharapkan dapat membantu siswa memahami konsep yang abstrak dan kompleks. Bagaimana Anda akan mempersiapkan dan mengimplementasikan penggunaan teknologi ini dalam pembelajaran agar efektif? Mendemonstrasikan simulasi, memberikan siswa akses ke simulasi secara mandiri, menyusun lembar kerja yang mengarahkan siswa melalui simulasi, mengintegrasikan simulasi dalam proyek kelompok, menerapkan simulasi sebagai alat penilaian di akhir. Jawaban yang benar adalah yang C, alasannya karena di situ ada lembar kerja, jadi panduannya jelas gitu ya. Jadi ketika
melakukan simulasi itu harus dibarengi dengan lembar kerja, karena simulasi itu kan yang melakukan kegiatan siswanya ya, bukan gurunya. Gurunya cuman memantau aja. Nah, ketika simulasi siswanya dibiarkan bersimulasi sendiri akan tanpa arah nanti, makanya dibutuhkan lembar kerja seperti itu. Yang A ini salah karena demonstrasi sama simulasi itu beda ya, jadi nggak cocok. Demonstrasi itu gurunya yang mencontohkan, tapi simulasi itu harusnya siswa yang action, yang doing, bukan gurunya gitu, makanya nggak cocok. Nah, yang B ini simulasinya siswanya dulu disuruh simulasi sendiri. Ini siswanya pasti bingung karena nggak ada panduannya, nggak ada lembar kerjanya. Yang D, mengintegrasikan simulasi dalam proyek kelompok di mana siswa harus menemukan dan mempresentasikan temuan mereka. Sebenarnya bagus sudah dalam kelompok, tapi nggak ada panduannya gitu ya, sama aja kayak opsi sebelumnya tadi. Yang E, menetapkan simulasi sebagai alat penilaian akhir unit untuk menguji pemahaman siswa secara praktis. Ini betul, tapi lebih betul lagi yang C, karena ada lembar kerja seperti itu ya. Ini kalau ditanya asesmen gitu masuk jawabannya yang E, tapi pertanyaannya bukan tentang asesmennya, tapi bagaimana cara melakukan simulasinya gitu. Lanjut nomor 3, ini harusnya satu soal 1 menit ya kalau di pengerjaan aslinya nanti. Indikator soal materi disiplin ilmu yang relevan. Anda mengajar kimia di tingkat menengah atas dan menemukan bahwa banyak siswa kesulitan memahami konsep stoikiometri. Anda merasa perlu menyesuaikan cara pengajaran untuk membuat konsep tersebut lebih mudah. Intinya mengajar stoikiometri bagaimana biar lebih mudah dipahami. Opsi A, jawabannya opsi A, menggunakan model molekul dan bersamaan reaksi nyata untuk demonstrasi praktis. Yang B, menyajikan rangkuman visual, diagram alir, langkah-langkah. Sebenarnya yang B ini udah benar, cuman itu kan rangkuman visual ya, dan ada yang lebih nyata lagi yaitu dengan model molekul-molekul, jadi ada bendanya gitu melalui demonstrasi yang dilakukan guru. Makanya yang A yang menjadi jawabannya gitu. C, membuat video tutorial itu kurang aktif, nanti siswanya mengorganisir sesi tanya jawab itu juga tidak menjawab, menyusun kuis harian ini untuk asesmen. Ya, jawabannya memang yang A, kuncinya pun A. Ini bisa di pause alasannya ya gitu. Nomor 4, sebagai guru geografi, Anda ingin mengintegrasikan kejadian terkini ke dalam materi mengenai perubahan iklim untuk membuat pelajaran lebih relevan. Nah, ini kata kuncinya adalah mengintegrasikan kejadian terkini ke dalam materi mengenai perubahan iklim. Nah, bagaimana merencanakan proyeknya begitu kan? A, mengarahkan siswa untuk membuat poster yang menggambarkan dampak perubahan iklim. Boleh sih, tapi mengatur kunjungan lapangan ke lokasi yang terkena dampak perubahan iklim di daerah mereka ini sangat susah untuk dilakukan karena ya harus ke lokasinya gitu.
mendorong siswa untuk mewawancarai para ahli dan komunitas lokal tentang persepsi perubahan iklim. Ini untuk cari ahlinya itu juga agak susah. Menyusun presentasi kelompok menganalisis berita terkini tentang perubahan iklim. Sebenarnya ini cukup, tapi ternyata ada opsi yang lebih wow daripada presentasi, yaitu seminar. Oleh karena itu, opsi E yang jawabannya. Seminar dengan mengundang ahli iklim berdiskusi dengan siswa tentang temuan mereka, begitu. Yang awalnya kan siswa mewawancarai para ahli komunitas tentang persepsi perubahan iklim, itu kan siswanya yang harus datang ke komunitas atau ahli. Itu juga dikhawatirkan banyak hal yang kesusahan yang terjadi karena siswanya yang harus mewawancarai gitu. Nah, kalau ini kan didatangkan ahlinya itu, habis itu siswanya yang tanya-tanya ke ahlinya. Makanya yang E yang terbaik gitu. Lanjut, nomor 5. Sebagai guru bahasa Inggris yang baru diangkat, Anda diminta untuk meninjau ulang kurikulum SMA dan mereorganisasi materi pengajaran untuk meningkatkan alur pembelajaran dari dasar ke tingkat lanjut. Bagaimana Anda akan menentukan urutan yang tepat untuk mengajarkan tata bahasa sastra dan keterampilan mendengar, berbicara, serta mengintegrasikannya dalam satu kurikulum yang koheren? Intinya itu mereorganisasi materi kan ya, membuat kurikulum gitu supaya lebih runtut, meningkatkan alur pembelajaran dari dasar ke tingkat lanjut gitu. Kita lihat opsinya. Membuat silabus terpisah. Nah, itu sudah salah, silabus terpisah ya, karena kan itu tadi harus koheren, terus harus urut yang kayak gitu-gitu. B. Mengembangkan unit yang mengintegrasikan semua aspek setiap mata pelajaran, mulai dari yang paling dasar ke yang lebih kompleks. Sebenarnya berhenti di sini udah kelihatan banget jawabannya, tapi mari kita lihat opsi yang lain. Membagi kurikulum menjadi semester dengan fokus pada tata bahasa semester pertama sastra. Memang ada beberapa sekolah yang menggunakan cara seperti ini, tapi ini sebenarnya tidak disarankan oleh teori-teori karena harus diintegrasikan gitu ya. Menyusun kurikulum berbasis proyek mengharuskan siswa menerapkan semua aspek secara bersama. Ini kasihan muridnya kalau benar-benar semua aspek dilakukan secara bersama. E. Mengadakan workshop untuk membahas konsep-konsep utama dari tata bahasa sastra dan lain-lain. Yang paling masuk tetap yang B, karena di situ mengintegrasikan semua aspek dimulai dari dasar ke kompleks gitu ya. Integrasi dari dasar ke kompleks. Bisa dilihat kunci jawabannya yang B, poinnya 5. Itu ya, ini bisa di pause alasannya kenapa. Jawaban terbaik yang B. Lanjut, nomor 6. Indikator hierarki konsep. Anda adalah guru matematika dan sains di sekolah menengah pertama. Anda ingin mendesain sebuah unit pembelajaran yang mengintegrasikan prinsip matematika dalam konsep fisika dasar. Percepatan, ini kata kuncinya berarti
Bagaimana Anda mengatur urutan pembelajaran siswa memahami bagaimana konsep matematika mendukung pemahaman fisika? A. Mulai dengan pengajaran teori matematika, diikuti aplikasinya dalam fisika. Boleh sebenarnya. Mengembangkan pelajaran dimulai dengan fisika, menjelaskan matematika yang terlibat, menggabungkan instruksi matematika fisika secara simultan dalam setiap sesi pembelajaran, membuat modul pembelajaran mulai dengan konsep fisika, diikuti oleh penerapan dan diakhiri dengan kegiatan praktis, menyusun kursus, penggunaan aplikasi, game, menjelaskan. Kata kuncinya di sini adalah modul ya. Jadi membuat modul pembelajaran yang mulai dengan fisika, diikuti penerapan matematika, dan diakhiri dengan kegiatan praktis. Jadi modulnya di situ ada matematikanya, kemudian ada fisikanya, kemudian ada kayak penerapannya gitu. Kuncinya di situnya. Mari kita lihat alasannya. Benar ya, yang D yang poinnya paling besar. Alasannya matematika dulu, itu berarti memisahkan. Fisika dulu, itu kalau fisika dulu tanpa dasar, matematika karena dasarnya fisika gitu ya. Yang C, instruksi simultan, terlalu kompleks karena belajarnya bareng-bareng tadi ya, menggabungkan, jadi terlalu susah. Integrasi bertahap yang D, struktur yang jelas, menggabungkan teori praktik. Struktur yang jelas itu ya karena di situ ada modul gitu, aplikasi berbasis game, sebenarnya menarik, interaktif, seperti itu, tapi kurang dalam gitu pemahamannya karena ya berbasis game, biasanya kurang dalam materinya gitu. Oke, itu bisa di pause nanti. Nomor 7, Anda mengajar bahasa Perancis di tingkat menengah pertama dan menyadari bahwa banyak siswa bergabung ke kelas Anda tanpa pengetahuan dasar yang cukup. Nah, ini kata kuncinya, pengetahuan dasar yang cukup tentang bahasa Perancis. Intinya memastikan materi prasyarat yang diperlukan gitu ya. Bagaimana strategi mendesain pembelajaran di awal semester untuk mengatasi masalah tersebut? Yang A, memberikan tes penempatan di awal semester, menilai tingkat kemampuan setiap siswa. Jadi tes diagnostik terlebih dahulu ya. Itu paling benar sih, sesuai apa pembelajaran yang kita terima ketika PPG Prajab tentang pentingnya tes diagnostik. Mengatur sesi remedial ya itu memang, tapi kan untuk di awal-awal kan apa yang harus dilakukan ya toh, bukan setelah pembelajarannya yang ditanya itu. Mengembangkan kuis harian singkat, mulai semester dengan ulasan menyeluruh. Masalahnya ada yang sudah bisa gitu, membuat grup belajar dengan tingkat lanjut dapat membantu yang pemula. Ini nggak boleh karena kayak melempar tanggung jawab guru gitu ya. Yang A yang paling tepat karena tes diagnostik, kemudian dibedakan sesuai tingkat kemampuannya. Alasannya jelas ya, nggak usah dibahas. Oke, yang nomor 8, sebagai guru matematika di SMA, Anda diminta untuk mempersiapkan siswa untuk kursus kalkulus. Namun Anda mengidentifikasi bahwa sebagian besar siswa belum menguasai konsep aljabar. Ya ini sangat berat ya harusnya. Kalkulus tapi belum konsep aljabar dan geometri gitu. Terus gimana caranya? Berarti menyusun ulang kurikulum, memasukkan ulasan mendalam aljabar geometri sebelum memulai kalkulus, memberikan tutorial tambahan setelah sekolah. Itu enggak, karena di luar jam pelajaran ya,
karena kesibukan guru bukan hanya mengajar ketika ada jabatan fungsional, apalagi kalau ada jabatan fungsional. Menggunakan platform pembelajaran online mungkin bisa, tapi nggak semua siswa akan mampu mengerjakan online, karena kadang juga malas membuat grup studi mingguan, melakukan pretest, menilai pemahaman, berikan berdasarkan hasilnya. Sebenarnya yang ini juga boleh karena dia semacam diagnostik seperti itu. Atau mari kita coba lihat lagi konteks soalnya. Iya, karena mungkin di konteks soalnya ini adalah sebagian besar siswa gitu ya. Jadi banyak yang belum menguasai, makanya dimasukkan lagi unsur-unsur aljabar dan geometri sebelum mulai kalkulus gitu. Ya, sebenarnya yang juga masuk loh karena diagnostik. Ya entahlah, intinya gitu. Tes diagnostik, tadi tes diagnostik, yang ini menyusun ulang kurikulum. Oke. 9. Sebagai guru biologi di SMA, Anda ingin siswa memahami bagaimana konsep genetik tidak hanya penting dalam teori, tetapi juga dalam penerapannya di bidang kesehatan seperti terapi gen. Intinya ini penerapannya gimana gitu ya, dalam kehidupan nyatanya gimana. Konsep genetik bukan hanya teori, tapi juga tentang terapi gen di bidang kesehatan dan lain-lain. Bagaimana mengajarkannya berarti menyelenggarakan debat kelas, enggak. Mengatur kunjungan lapang ke laboratorium ini terlalu susah untuk dilaksanakan. Menggunakan studi kasus. Nah, ini seperti soal sebelum-sebelumnya tadi ya. Ketika ada keterkaitan dengan dunia nyata, itu salah satu jawaban yang cocok itu kata kuncinya adalah studi kasus, seperti itu ya. Menyusun proyek penelitian, menghadirkan pembicara tamu. Ya, dalam hal ini adalah jawaban yang cocok, studi kasus. Waduh. Next, nomor 10. Anda mengajar sejarah di SMP dan ingin siswa memahami bagaimana perubahan sosial di masyarakat seperti revolusi industri mempengaruhi perkembangan ekonomi dan politik. Gitu ya. Jadi sejarah penerapannya tentang revolusi industri. Oke, bagaimana Anda mengaitkannya? Membuat timeline interaktif. Oke, mengadakan simulasi, membuat diagram Venn, menggunakan studi kasus, membuat proyek penelitian. Nah, kuncinya sesuai kata kunci ya, menggunakan studi kasus sesuai yang tadi ya. Oke, intinya kalau keterkaitan langsung aja berarti menggunakan studi kasus gitu. 11. Sebagai guru sejarah yang mengajar di SMA, Anda ingin menghubungkan peristiwa sejarah Indonesia dengan konteks global untuk memperdalam pemahaman siswa tentang pengaruh internasional. Menghubungkan peristiwa sejarah Indonesia dengan konteks global. Gitu ya, meneruskan studi kasus pergerakan. Ini sudah disepil bahwa menggunakan studi kasus tentang pergerakan kemerdekaan di
berbagai negara. Bagaimana merancangnya? Berarti yang cocok adalah menampilkan film dokumenter tentang pergerakan kemerdekaan di berbagai negara. Boleh sebenarnya membuat diagram alur membandingkan Indonesia dengan negara lain, mengadakan debat kelas. Debat itu nggak masuk. Membuat tugas penelitian, menganalisis pergerakan, menyusun presentasi, kesamaan perbedaan. Sepertinya karena kata kunci di sini adalah penelitian, jadi di situ beserta titik akan lebih dalam menggali informasinya. Jadi ketika ada kata kunci studi kasus dan diminta apa pembelajarannya, berarti dilakukan penelitian. Sebenarnya jadi mikirnya ini, menyusun presentasi grup kesamaan perbedaan itu karena tingkatnya sudah analisis untuk mencari persamaan dan perbedaan, tapi ternyata jawabannya yang penelitian. Justru malah satu poin. Oke, mari kita coba lihat alasannya. Film dokumenter, kesadaran visual, kurang analisis ya kan. Karena kesannya cuman melihat aja gitu film dokumenter. Diagram alur, visualisasi baik, tapi komparatif tidak cukup. Tapi mungkin tidak cukup mendalam. Diagram alur, ya tidak mendalam. Debat kelas sama, ini juga tidak mendalam ketika debat kelas. Penelitian, nah penelitian kata kuncinya emang penelitian, analisis mendalam, pemahaman individu yang kuat, sisi ngerekam, mendorong kerja tim presentasi, kualitas tidak konsisten di semua grup. Ya kurang lebih seperti itu. Oke, kita pause dulu. Kok bisa di pause ya?